Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a huda wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Separuh kitab sudah hampir kita selesaikan ini ya. Ya, 40%. 40% dari kitab sudah kita selesaikan. Karena kita sudah membahas tentang ilahiyat. Tinggal bukti-buktinya. Terakhir kita membahas tentang bukti ketidakbermulaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bukti ketidakberakhiran. Allah punya sifat qidam, berarti Allah zat yang qadim. Apa artinya qadim? Qadim apa artinya qadim? Tidak bermula. Allah punya sifat baqa, berarti Allah baqin. Al-baqi di antara namanya. Yang kekal. Kekal artinya apa? Tidak berakhir. Kalau makhluk ada permulaannya, ada akhirnya. Ada makhluk-makhluk yang Allah kekalkan, tapi dia nggak kekal karena dirinya sendiri. Seperti apa? Roh manusia kekal apa enggak? Kekal roh manusia. Ima di sorga atau di neraka? Sorga kekal atau enggak? Neraka kekal atau enggak? Mereka bukan kekal karena dirinya sendiri, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti ketidakbermulaan Allah sudah kita paparkan, bukti ketidakberakhiran Allah sudah kita paparkan. Cuma kemarin ada yang kelewat ya, halaman 3. Ketika kita membahas tentang bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah menyampaikan 2 dalil. Masih ingat? Pertama dalil apa? Dalil al-hudus. Dalilul hudus, yaitu dalil kebaruan alam. Alam itu ada dari ketiadaan, segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan, kesimpulan alam ada yang mengadakan. Yang kedua dalilul imkan, dalil kemungkinan. Alam itu bersifat mungkin. Sesuatu yang mungkin butuh pada sebab di balik keberadaannya. Kesimpulannya alam itu butuh kepada sebab di balik keberadaannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua dalil ini bersandar pada yang kita sebut dengan kausalitas atau hukum sebab akibat, atau disertai dengan a'rad haditsah. Ada di halaman berapa itu? Ada di halaman berapa itu? Bukti kebaruan alam tuh halaman berapa saya nulis itu? Halaman 8. Bukti kebaruan alam ialah ketak terpisahannya dari aksiden-aksiden yang baru. Ketak terpisahan artinya senantiasa disertai atau menyertai sesuatu yang disertai oleh aksiden-aksiden yang baru, seperti halnya gerak, diam, dan selain keduanya. Wa dalil hudutsil arad, dan dalil kebaruan arad atau aksiden yang baru ialah persaksian akan perubahannya dari ketiadaan menjadi ada. Wa min wujudin ila adamin, min adamin ila wujud, wa min wujudin ila adam. Oke. Lihat. Halaman 83 ya. Kita balik lagi sedikit membahas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke sini. Alam, sebentar. Istilahnya apa kalau yang pertama itu? Premis minor. Jadi nanti yang mau belajar ilmu mantik saya ajarin ilmu mantik. Yang nggak mau. Premis
mayor, alam itu ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Konklusinya, alam itu ada yang mengadakan. Lihat sini. Ini yang kita sebut dengan dalilul hudus atau dalil kebaruan alam. Kenapa disebut demikian? Karena dia mendasarkan kesimpulan bahwa alam ada yang mengadakan itu melandaskan pada kebaruan Maksudnya kebaruan alam apa? Maksudnya apa baru itu? Ada dari ketiadaan. Nah, satu orang aja yang connect. Ada dari ketiadaan. Nah, sekarang ketika dikatakan alam itu ada dari ketiadaan, ini buktinya apa? Ini nih. Buktinya apa ini? Dijelaskan oleh Imam Sanusi. Dalil kebaruan alam, kalau saya bilang baru artinya kenyataan alam itu ada dari ketiadaan. Itu maksudnya. Dalil kebaruan alam adalah, lihat, ketak terpisahannya dari a'rad yang baru. Nih, saya mau jelasin. Ada yang namanya jauhar, ingetin istilah ini ya. Ada yang namanya jauhar, ada namanya arad. Ini terjemahannya substansi dan aksiden. Mau tahu kamu penjelasan dua istilah ini doang nih? Baca buku saya di ilmu makulat yang segini. 400 halaman, 500 halaman, 400 halaman. Substansi dan aksiden. Apa itu substansi, apa itu aksiden? Saya kasih gampang. Permisalan yang gampang. Nih, lihat nih. Ini dia punya ukuran tersendiri, ya kan? Katakanlah misalnya beratnya sekarang 2 kilo misalnya. 2 kilo. Kalau tiba-tiba dia berubah jadi 1 kilo, masih dibilang kindle apa enggak? Hakikatnya hilang enggak? Paling gampang baju deh. Baju nih, baju. Warna ungu. Seandainya warnanya berubah jadi warna merah, masih tetap disebut baju enggak? Masih. Pernah enggak kamu melihat warna merah yang berdiri sendiri? Enggak nempel di benda lain? Pernah? Tidak. Warna merah itu senantiasa bergantung kepada yang lain, ya kan? Warna itu, ukuran juga sama. Dia tumbuhan itu, segar, layu. Pernah kamu lihat makhluk namanya segar tanpa nempel, segar begitu? Pernah? Gak ada. Segar, layu itu sesuatu yang menempel, ya kan? Dia hanya bisa ada dengan adanya yang lain, ya kan? Panjang, pendek. Pernah lihat sesuatu yang namanya panjang? Nih. Meja ini panjangnya sekian. Sekarang kalau misalnya dia dipotong, ia masih disebut sebagai meja. Panjang itu nggak memberikan pengaruh terhadap hakikat meja, ya kan? Nah, sesuatu yang bergantung kepada yang lain, maksudnya dia itu ada dengan adanya yang lain. Kayak warna mukena kamu, Nok. Kalau tiba-tiba jadi oranye, sama-sama disebut sebagai mukena kan? Iya nggak? Warna putih mukena, ukuran mukena, kebertempatan, keberwaktuan. Lihat sini. Sesuatu yang bergantung kepada yang lain itu namanya arad. Maksudnya apa? Dia ada dengan adanya yang lain gitu loh. Kayak warna ini nih. Warna ini nggak bakal ada kalau nggak ada meja atau benda lain, ya kan? Dia nggak berdiri sendiri. Ukuran juga sama. Kamu dibilang ganteng, dibilang jelek. Emang ada makhluk yang namanya ganteng begini? Tanpa nempel di manusia gitu ada? Nggak ada. Dia hanya ada dengan adanya yang lain. Jadi sesuatu yang ada dengan ada yang lain itu namanya apa? Ada namanya jauhar. Jauhar itu inti dari sesuatu, intinya begitu. Sesuatu yang ada dengan sesuatu yang bertempat dengan dirinya sendiri. Matahayyaza binafsihi. Sesuatu yang bertempat dengan dirinya sendiri. Ini lihat sih, di sini. Saya ini memiliki sekian banyak arad. Arad itu zamannya apa? A'radun. Kalau saya nyebut aksiden itu maksudnya gitu ya. Sifat yang nempel pada sesuatu gitulah gampangnya. Ya paham nggak? Yang dia bisa ada dengan adanya sesuatu itu. Saya ini memiliki sekian banyak arad. Dari mulai
ukuran badan saya, warna kulit saya, kemudian kebertempatan saya, keberwaktuan saya, kemudian apa lagi? Biadi Zaidut Tawil Azraqu Ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biadihi sayfun lawahu faltawa, aksi saya. Tapi saya nggak akan merinci itu ya. Cukup yang gampang aja. Warna. Seandainya ukuran badan saya sekarang, berat badan saya berat badan saya sekarang 70 kilo. Seandainya tiba-tiba saya menjadi kurus, berat badan saya jadi 50 kilo. Hakikat saya hilang nggak? Nggak. Ya saya tetap saya. Warna kulit saya, kalau tiba-tiba saya jadi orang negro, tetap kamu manggil saya, ya Ustadz, sama. Hakikat saya adalah saya. Faiz itu, kalau tiba-tiba berubah, warna kulitnya, berat badannya, ketampanannya, Faiz masih Faiz, ya kan? Dengan dirinya sendiri. Nah, Faiz itu kita sebut sebagai substansi. Maksudnya apa? Sesuatu yang bertepat dengan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang inti dari Faiz itu, ya kan? Yang kalau saya lagi nyari penjelasan yang mudah supaya bisa dicerna sama anak segede kamu. Ada penjelasan anak kuliahan. Faiz itu andaikan berubah warna kulitnya, berubah wajahnya, berubah ketampanannya, berubah ukuran berat badannya dan seterusnya, dia Faiz adalah Faiz. Faiz sebagai Faiz terlepas dari aksiden-aksidennya itu berada dengan dirinya sendiri. Nah, sesuatu yang berada dengan dirinya sendiri itu namanya substansi. Ini substansi nih. Ini substansi. Tapi warnanya, ukurannya ini namanya aksiden. Jadi spidol itu substansi. Faiz itu substansi. Nah, substansi itu senantiasa disertai oleh aksiden. Aksiden itu maksudnya sifat yang menempel pada dirinya, itu namanya aksiden. Spidol itu substansi, namanya jauhar. Jauhar. Saya ini jauhar. Ini jauhar. Tapi sifat-sifat yang melekat pada dirinya itu namanya aksiden atau arod. Jamannya a'rod. Sekarang kata Imam Sanusi, bukti kebaruan alam itu apa? Karena alam itu senantiasa disertai oleh aksiden yang baru. Di antara aksiden itu apa? Diam dan gerak. Artinya berubah-ubah. Alam itu mengalami perubahan. Tuh lihat, tumbuhan yang tadinya segar menjadi layu. Kamu yang dulunya bayi tiba-tiba menjadi remaja, tiba-tiba menjadi keriput, tiba-tiba menjadi tua bangkotan. Apalagi semua mengalami perubahan. Itu warna genteng yang kamu lihat 2 tahun yang lalu dengan sekarang sama beda? Warna tembok yang kamu lihat waktu kamu masuk ke sini dengan yang sekarang sama atau beda? Mengalami perubahan. Min harakatin wa sukun. Jadi di antara dalil kebaruan alam itu apa? Karena dia senantiasa disertai oleh a'rad yang baru, aksiden yang baru, seperti halnya gerak dan diam. Wa ghairihima dan selainnya. Wa mulazimul hadisi hadisun. Dan sesuatu yang menyertai sesuatu yang hadis, maka dia juga hadis. Hadis apa artinya? Baru. Senantiasa sesuatu yang menyertai sesuatu yang hadis. Alam semesta ini intinya begini. Alam itu tidak lepas dari diam dan gerak. Nih, kamu perhatiin deh. Alam semesta yang kamu lihat itu, tumbuhan, hewan, langit, maksudnya tata surya, matahari, begitu, planet-planet. Kemudian kamu pergi ke jalan juga mengalami perubahan. Mereka itu senantiasa tidak akan lepas dari 2 keadaan. Ima dia itu diam atau dia itu bergerak, ya kan? Nih, sekarang lihat sini. Sekarang saya diam. Kemudian saya bergerak. Nih, gerakan saya ada permulaannya nggak? Ada permulaannya. Diamnya saya ada permulaannya nggak? Ada permulaan. Sesuatu yang mengalami perubahan, mengalami kebermulaan dan ketiadaan, itu harus sesuatu yang
berubah. Sesuatu yang berubah adalah sesuatu yang baru. Maksudnya baru apa? Ada dari ketiadaan. Jadi diam itu ada dari ketiadaan, gerak juga ada dari ketiadaan. Paham nggak? Ada permulaannya. Wa mulazimul hadisi hadisun, dan sesuatu yang menyertai sesuatu yang baru seperti hanya alam semesta itu adalah sesuatu yang baru juga. Sesuatu yang menyertai sesuatu yang baru adalah sesuatu yang baru. Nah, sekarang kalau ditanya a'rad ini nih, apa buktinya kalau dia itu baru? Kalau seandainya kita katakan alam itu ada dari ketiadaan, karena buktinya alam itu senantiasa tidak lepas dari diam dan gerak. Sekarang saya mau nanya, diam dan gerak termasuk jauhar atau arad? Arad, karena dia itu nggak tetap, ya kan? Mengalami perubahan. Saya gerak atau saya diam, ya hakikat saya tetap nggak hilang. Mengalami perubahan. Sekarang apa buktinya kalau arad? Kalau arad ini merupakan sesuatu yang baru juga. Jawabannya kata Imam Sanusi, musyahadatu taghayyuriha. Perubahan ya. Min adamin ila wujud wa min wujudin ila adamin. Dari ketiadaan menuju ada atau dari ada menjadi tiada. Lihat nih. Saya dari sini. Tuh. Diamnya saya ada awalnya. Tadinya nggak ada. Kemudian ada. Berubah apa enggak? Berubah. Tuh, saya jalan. Geraknya saya ada awalnya enggak? Berarti mengalami perubahan apa enggak? Perubahan dari ada, dari tidak ada menjadi dari ada nih, dari ada nih, ini ada nih. Menjadi tiada, paham nggak? Itulah karakter dari arad. Arad senantiasa apa? Mengalami perubahan dari keadaan, dari ketiadaan menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Berarti kalau begitu, karena alam semesta itu senantiasa disertai oleh jauhar dan arad, substansi dan aksiden, maka dan semuanya adalah baru. Baik jauhar ataupun arad, semuanya adalah Kenapa substansi dikatakan baru? Karena dia disertai oleh aksiden yang baru. Sesuatu yang disertai oleh sesuatu yang baru, ya dia juga baru, gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan alam semesta ini ada sesuatu yang bersifat inti, ada yang bersifat sampingan. Nah, yang inti itu namanya jauhar, yang sampingan itu namanya arad, dan semuanya adalah sesuatu yang baru. Kalau begitu, alam semesta itu kita katakan sesuatu yang baru. Apa maksudnya baru? Ini nih. Ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Alam itu ada yang mengadakan. Ini penjelasan ulama akidah. Nanti kamu kalau pergi ke saintis, pergi ke para ilmuwan, nanti penjelasan mereka beda lagi. Kenapa alam itu bisa dikatakan baru? Mereka punya teori-teorinya. Apapun teori yang dijelaskan, semuanya sampai pada kesimpulan alam itu ada permulaannya. Kalau ada permulaan berarti ada yang mengadakan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.